Oke, selamat datang di video pembahasan mengenai MKE atau mesin konversi energi dengan topik yaitu kompresor. Ya. Jadi seperti namanya kompresor yaitu mesin yang digunakan atau difungsikan untuk mengkompresi udara atau gas. Jadi konversi energi yang timbul atau yang terjadi pada mesin kompresor ini adalah konversi energi mekanik menjadi energi dalam bentuk tekanan. Nah, dalam aplikasinya fluida yang digunakan adalah berupa fluida gas ya. Jadi terjadi tekanan di fluida gas tersebut sehingga tekanannya akan naik dan temperatur dari gas juga akan naik. Nah, ini adalah bagian-bagian dari kompresor torak. Jadi yang paling umum dan sering kita pakai itu adalah kompresor torak. Ini ada tangki udara, kemudian ada motor penggerak, ada sabuk, kemudian di sini ada torak yang digunakan untuk mengkompresi. Jadi mekanisme gerakan rotasi kemudian diubah menjadi gerakan translasi ya. Sehingga dengan bantuan katup maka kita bisa membuat suatu udara mengalami kenaikan tekanan yang cukup signifikan. Nah, kemudian ada beberapa istilah yang menjadi kata kunci dalam membahas kompresor. Yang pertama adalah compression ratio, yaitu perbandingan ya, volume dari udara sebelum mengalami proses kompresi dengan volume udara setelah mengalami proses kompresi, jadi compression ratio. Kemudian ada compressor capacity, yaitu jumlah udara yang ditransmisikan oleh kompresor dalam suatu satuan waktu. Jadi satuannya adalah volume per satuan waktu, bisa per menit maupun per detik. Kemudian di sini ada FAD, yaitu free air deliver. Jadi adalah volume udara yang ditransmisikan oleh kompresor di tekanan atmosfer. Kemudian ada istilah lagi yaitu swept volume. Swept volume yaitu volume yang dilalui oleh piston ya, volume ruangan yang dilalui oleh piston saat bergerak naik turun dalam melaksanakan proses kompresi. Kemudian ada clearance volume. Di sini sudah bisa Anda lihat clearance volume adalah selisih dari total volume dengan swept volume. Kemudian ada clearance ratio, adalah rasio atau perbandingan antara clearance volume dan swept volume. Kemudian ada volumetric efficiency yang merupakan perbandingan aktual volume dari FAD pada kondisi atmosfer dan pada posisi swept volume pada kondisi atmosfer juga. Jadi efisiensi dalam kompresor itu bisa kita bagi menjadi 3, yaitu efisiensi isothermal, kemudian efisiensi mekanis, dan efisiensi total. Kemudian klasifikasi dari kompresor itu sendiri, dari tipenya itu ada 2 bagian besar, yaitu positif displacement dan kompresor dinamik. Kalau yang sering kita lihat aplikasikan di bengkel-bengkel itu adalah jenis positif displacement ya. Itu reciprocate. Jadi mirip-mirip dengan pompa untuk kompresor ini. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ada jenis reciprocate dan rotary untuk positive displacement ya. Dan reciprocating itu bagi lagi menjadi 3, bisa single acting, double acting maupun kompresor diafragma. Yang jenis rotary itu ada lobe, recurring, screw, scroll, dan fan.
Kemudian ada juga tipe yang seperti Wankel ya, mesin Wankel itu yang jenis rotary. Biasanya dipakai untuk kompresor di mesin pendingin atau untuk refrigerasi maupun pengondisian udara. Untuk jenis pompa atau kompresor rotary ini. Kemudian kompresor tipe dinamis, yaitu jenisnya bisa sentrifugal dan aksial. Nah, berikut ini adalah cara-cara untuk pemilihan kompresor. Yang pertama, kompresor bisa dipilih berdasarkan kapasitas dan pressure rasionya. Kemudian berdasarkan kapasitas dan putaran. Dan poin ketiga adalah berdasarkan batas tekanan yang dihasilkan. Gitu ya. Jadi, misalkan di sini kompresor Anda punya kapasitas 45 PSI, sedangkan peralatan Anda membutuhkan tekanan 50 PSI misalnya. Jadi tidak bisa digunakan ya. Malah kalau ini Anda paksakan yang jadi yang tertekan itu kompresor Anda. Jadi, di udara dari peralatan akan mengalir balik gitu. Kalau tidak ada katup yang mencegah saluran balik ini. Nah, jadi Anda harus perhatikan tekanan dari mesin kompresornya berapa kapasitasnya, kemudian tekanan dari alat yang akan diberi atau yang akan dikompres itu berapa. Yang terlalu besar seperti ini kompresor tekanan 100 PSI, kemudian peralatannya 50 PSI, jadi pemborosan. Nah, besaran kunci yang perlu Anda sebutkan sebelum memilih kompresor itu kaitannya dengan spesifikasi adalah volume gas atau udara yang akan dihandle, itu berapa meter kubik per jam atau per menit atau per detik. Kemudian tekanan kerjanya. Oke. Nah, ini adalah contoh kompresor ya, kompresor torak. Jadi kompresor itu sebetulnya yang posisi ini. Ya, ini kompresornya. Kalau ini motor penggerak ya di unit motor listrik. Nah, motor ini bisa diganti pakai motor bensin juga, jadi nggak harus pakai listrik gitu. Atau bisa juga ini kalau dikoppel dengan turbin air itu ya, ataupun dengan kincir angin atau turbin angin itu bisa juga digunakan sebagai kompresor. Yang penting ini ada gerakan mekanis yang diubah oleh mekanisme belt dan pulley, kemudian di sini ada mekanisme gerakan rotasi menjadi translasi melalui piston ya, dan connecting rodnya, kemudian silinder ya, tabung silinder. Nah, sehingga udara bisa dimasukkan ke dalam suatu tangki udara. Ini fungsinya untuk mengkompres ya. Jadi setelah terkompres ini untuk menampung. Jadi seperti reservoir tekanan di sini. Tangki udara ini. Oke. Nah, di sini ini ada swab volume, jadi sepanjang titik mati atas dan titik mati bawah lah kalau misalkan di motor bakar. Nah, gerakan pistonnya ketika langkah hisap itu ada bagian inlet ini terbuka, kemudian ketika langkah tekan bagian inlet tertutup, kemudian bagian yang mengarah ke tangki terbuka dan udara terkirim ke dalam tangki udara di sini. Sini ada barometer untuk mendeteksi berapa tekanan udara terukur. Nah, jadi ini adalah pressure gauge-nya yang di sini ya, tekanan udara yang terukur ini. Jadi kalau Anda ditanya berapa tekanan udara total yang ada di dalam kompresor, jadi ini harus Anda tambahkan dengan tekanan udara atmosfer terlebih dahulu. Nah, tapi kalau yang ditanya pressure gauge, ya pressure gauge adalah pressure atau tekanan yang terbaca di alat ukur. Oke, receiver atau tangki udara ini kemudian ada dihubungkan dengan suatu katup, ya, directional control valve atau katup pengatur arah di sini. Oke, untuk perumusan matematika terkait dengan swab volume, induced volume, rasio kompresi, kemudian kompresi politropik dan ekspansi politropik, Anda bisa lihat di sini ya rumusnya. Persamaan dasar dari hukum gas ya. Hukum gas. Di sini dia ini ya prosesnya. Jadi gerakan piston yang ada di kompresor itu bisa kita jelaskan secara grafik ya seperti ini. Proses 1 ke 2 ini adalah langkah kompresi. Ini adalah langkah ketika piston
bergerak menekan udara gitu ya, langkah kompresi. Nah, kemudian dua ketiga ini adalah proses delivery, yaitu ketika udara keluar dari silinder kemudian masuk ke tangki ya. Kalau Anda lihat sumbu X ini kan volume, sumbu Y ini kan tekanan ya. Jadi ketika dia proses delivery, dia tekanannya apa namanya konstan. Ketika fase kompresi tekanannya mulai naik, kemudian ketika deliver dia konstan. Nah, ketika fase ekspansi 3 ke 4 itu tekanannya drop di sini. Jadi pistonnya mulai turun, di sini tekanannya drop. Udara mulai masuk, ya. Drop, kemudian ketika sampai di titik mati bawah, mulai naik ke titik mati atas, itu mulai naik lagi. Ya, pressure naik, jadi proses kompresi. Nah, saat dia drop itu tadi, dia namanya proses ekspansi. Ya. Oke, kemudian dari 4 ke 1, itu adalah fase induksi. Anda perhatikan, volumenya mengalami kenaikan. Ketika dia mengalami kompresi, volume di dalam ruangan ini, ya, silinder, itu kan mengecil ya, volumenya mengecil, kemudian ketika dia tarik udara masuk, volumenya membesar. Dan tekanannya ini konstan di sini. Nah, tekanan yang ada itu sama dengan tekanan inlet, ya. Tekanan di inlet, kemudian ketika dia mengalami pengiriman atau mengirimkan udara tadi yang sudah terkompresi, itu pressure-nya yang tertinggi itu ada di outletnya atau delivery pressure. Nah, di sini Anda perhatikan, di sini ada sweep volume. Ini ada volume sama dengan 1/4 pi d kuadrat dikalikan dengan stroke-nya. S ini stroke ya. D kuadrat ya diameter dari silindernya. Diameter inlet ya. Kemudian induced volume, volume 1 kurang volume 4. Ini volume 1, volume di titik ini, dikurangi volume di titik ini. Ini induced volume, kemudian di sini ada sweep volume, ini volume 1 kurang volume 3. Volume titik 1 kurang volume titik 3. Nah, di sini Anda bisa identifikasi berapa nilai tekanan dan volumenya dengan melihat kurva dari siklus kompresi. Nah, kalau rasio kompresi itu sama dengan P2 dibandingkan dengan P1. P2 di sini, P1 di sini. Ini adalah rasio kompresi. Di sini ada indeks politropik yang nilainya 1 sampai 1,35. Kemudian untuk free air delivery, sudah disinggung sebelumnya, free air delivery itu adalah volume udara yang dilepaskan dari kompresor pada tekanan atmosfer. Nah, ini adalah P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2, hukum kekalahan dari gas gitu ya. Hukum gas. Oke, cukup jelas. Kemudian kaitannya untuk menghitung input power yang dibutuhkan atau daya input yang dibutuhkan itu dirumuskan sebagai kerja per cycle atau kerja per siklus yang berapa dikalikan dengan siklus per detiknya. Ini kan work per cycle-nya, ini rumusnya. Oke. Nah, jadi ini adalah contoh dari soal untuk kompresor. Silahkan Anda coba-coba mengerjakan ini. Di sini sudah ada penyelesaiannya juga. Silakan Anda bandingkan pekerjaan Anda dengan penyelesaian yang ada di video ini. Oke, demikian video singkat untuk pembahasan kompresor. Semoga bermanfaat dan kita akan jumpa lagi di pembahasan internal combustion engine.